Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Balkis Al-Utruja, NPM B1A022050. Saya dari kelas A Hukum Perdata semester 6. Mata kuliah pilihan bebas perbandingan hukum perdata. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu bab, yaitu bab 3 dari buku R. Sueroso SH mengenai perbandingan hukum perdata, di mana bab 3 ini mengandung dua poin penting, yaitu mengenai fungsi dan kegunaan perbandingan hukum. Fungsi perbandingan hukum itu dibagi menjadi 4 yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi perbandingan hukum bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia. Indonesia sebagai negara yang terus mengembangkan sistem hukumnya dapat mengambil pelajaran dari praktik hukum negara lain, yaitu dalam bidang perdata, pidana, tata negara maupun administrasi. Ini membantu dalam proses law reform atau pembaruan hukum nasional. Yang kedua, fungsi perbandingan hukum bagi praktik dan pembinaan hukum. Sebagai instrumen reformasi hukum, pembinaan hukum nasional seringkali memerlukan pembaruan atau reformasi hukum. Perbandingan hukum ini memberikan masukan dari sistem hukum yang sudah mapan untuk dijadikan referensi dan dapat ditiru untuk Indonesia nantinya. Yang ketiga, fungsi perbandingan hukum bagi perencanaan hukum atau legal planning. Nah, sebagai sumber inspirasi dalam penyusunan regulasi baru, dengan mempelajari sistem hukum negara lain, perencanaan hukum dapat memperoleh referensi tentang bentuk, struktur, dan isi regulasi yang telah terbukti efektif. Hal ini sangat membantu dalam menyusun undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan hukum yang baru nantinya. Yang keempat, fungsi perbandingan hukum bagi pendidikan di Fakultas Hukum. Nah, diharapkan mahasiswa hukum di sini tidak hanya memahami sistem hukum nasional, tetapi juga membandingkannya dengan sistem hukum negara lain. Hal ini akan membantu melatih kemampuan analisis kritis dan memperluas sudut pandang dalam memahami norma hukum. Selain fungsi dari perbandingan hukum tadi, dalam bab 3 buku ini juga dibahas mengenai kegunaan perbandingan hukum. Kegunaan yang pertama yaitu unifikasi hukum. Unifikasi hukum adalah proses penyatuan berbagai sistem atau norma hukum yang berbeda menjadi satu. Sistem hukum yang seragam dan berlaku secara luas. Ini biasanya dalam ruang lingkup nasional, regional, maupun internasional. Tujuan unifikasi hukum yaitu untuk menciptakan kepastian hukum dengan satu aturan yang sama dan memiliki pedoman yang jelas. Yang kedua adalah kegunaan perbandingan hukum. Harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum adalah proses penyesuaian antara sistem atau norma hukum yang berbeda agar menjadi selaras, tidak saling bertentangan, dan dapat bekerja sama secara efektif tanpa harus menyeragamkan seluruh aturan menjadi satu hukum yang sama. Contohnya yaitu harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional. Indonesia menyesuaikan hukum hak asasi manusia, lingkungan, dan perjanjian internasional dengan standar global. Yang ketiga, yaitu adalah kegunaannya pembaruan hukum. Dengan melakukan perbandingan hukum, kita dapat memperdalam hukum kita sendiri dengan meneliti secara objektif kelebihan dan kekurangan hukum kita sendiri. Itulah tadi materi mengenai bab 3 dari perbandingan hukum perdata dalam buku R. Sueroso SH. Yang jika ingin dibaca lebih luas, ini terdapat di sini terdapat 14 bab. Saya tadi membahas mengenai bab 3, fungsi dan kegunaan perbandingan hukum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.